Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanil kafarati wattalihin wa ala alihi wa ashabihi allazina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imran allazi lam yuzkar ismuhum, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imran Bapak Ustaz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian taklim, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawasul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidaf'il baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimina wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'il hawaijina wa tafrijil humumina wa gumumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah.
Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan selalu istiqomah hadir kita di majelis ilmu menjadikan wasilah seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam pan ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, masih membahas ahkamul wad'iyah, di mana di pertemuan sebelumnya dibahas salah satu daripada hukum wadha atau ahkamul wad'iyah ada yang disebut dengan sahihan, hiya ja'lu syari asyai'a wa'tibaruhu sahihan, menjadikannya agama kepada satu perkara sahihan sehingga ibadah yang dilaksanakannya itu sah, dan ibadah yang kalau ibadah itu ingin sah diterima oleh Allah diantaranya terpenuhi seluruh rukun-rukun dalam menjalankan ibadah tersebut. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, kalau bab yang kita bahas masih dalam bab solat, maka rukun-rukun solat itu harus terpenuhi kalau solat kita ingin diterima oleh Allah. Kemarin rukun solat itu dibahas, jumlahnya ada 14. Yang 14 itu dibagi menjadi 3. Satu, ada rukun kolbi, kewajiban yang hanya dilaksanakan oleh hati kita. Yang kedua, ada rukun qauli, kewajiban yang hanya dilaksanakan oleh ucapan kita. Yang ketiga, rukun fa'li atau fi'li, itu yang dilaksanakan dalam gerakan-gerakan solat. Maka yang namanya solat, aqwalun makhsusah wa af'alun makhsusah, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Solat itu ucapan yang khusus, gerakan yang dikhususkan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, dalam kewajiban hati cuma satu, wajib oleh hati kita itu cuma satu, yaitu niat. Nah, niat itu di hati. Adapun dilafadkan oleh kita, wa sunna wa yusannu nutkun bimanwiyin, disunahkan nutkun, diucapkan apa yang mau kita niatkan. Kalau sholat usolli, kalau wudu nawaitul wudu'a, kalau puasa nawaitu sauma godin, kalau zakat nawaitu an ukhrija zakat al fitri. Tujuannya apa? Liyusa'idal lisan al qalba, memudahkan dari lisan menuju hati, apalagi dalam urusan sholat. Karena niat dalam sholat, kalau ada keraguan, sholatnya dipandang tidak sah. Kalau yang ragunya di luar niat sama takbir masih aman, Pak. Bapak lagi sholat, di tengah-tengah sholat, rakaat kedua apa ketiga ini ya? Sering kan kayak begitu? 2 apa 3? 2 apa 3? Ambil mana? 2. Ambil 2. 2 atau 3, 2 atau 3. Ambil yang lebih kecil. Karena kembali ke hukum asal, istishab, al aslu baqa'u makana ala makana. Tapi kalau setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lu cepet amat sih sholatnya. Iya, gua juga bingung nih, sebenarnya tadi 3 rakaat apa 4 ya, kok cepet amat. Ulang lagi sholatnya, atau tambah atau selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. 3 apa 4 ya? 3 apa 4? Udah salam, tambah lagi 1 rakaat, atau ulang lagi sholatnya dari awal, atau biarin aja. Hah? Tambah? Biarin aja, biarin. Hah? Kalau udah salam selesai. Keraguan itu masykuk ma'dum, kecuali masih dalam sholat. 2, 3, 2, 3, 2, 3, ambil 2.
Kecuali udah salam yakin bapak baru 3, beda lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main salam aja lu, baru 3, gua datang lu masih wudhu. Rakaat pertama selesai baru datang, imam salam harusnya nambah lagi 1 rakaat, malah ikut salam, baru dia yakin kurang 1 rakaat, maka bagi itu harus nambah 1, harus nambah 1 dia. Karena harusnya imam salam nambah, dia malah ikut salam. Tapi kalau hanya sekedar ragu-ragunya terjadi pada waktu melaksanakan sholat, ambil 23 ambil 2. Aku tadi baca Fatihah enggak ya rakaat ketiga, maka rakaat ketiga tidak dihitung rakaat. Karena ada keraguan di situ. Aku tadi rakaat pertama baca Fatihah enggak ya, maka sholatnya yang rakaat pertama tidak dihitung, sholat dia menjadi 5 rakaat kalau sholatnya dohor, asar, isya, 4 rakaat kalau sholatnya maghrib, 3 rakaat kalau sholatnya subuh. Karena keraguannya ada pada waktu menjalankan sholat. Tapi kalau setelah sholat masykuk ma'dum, buang. Tadi aku rakaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baca Fatihah enggak di rakaat ketiga ya? Buang. Sholatnya dipandang sah. Tapi kalau niat nggak bisa, Pak. Lagi sholat dohor apa asar ya? Dohor apa asar? Ulang lagi sholatnya. Ayo. Niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, udah sholat dohor. Asar dohor di mana? Ini asar bukan dohor. Gua tadi niatnya dohor apa asar ya? Dohor apa asar ya? Ulang lagi. Karena dalam urusan niat tak boleh ada keraguan. Maka kenapa kita pakai usolli? Karena kita itu kolbu. Ya muqallibal qulub, bulak-balik 2, 3 baca kagak. Kecuali Nabi nggak perlu pakai usolli karena Nabi udah fuad. Di atas kolbu dalamnya itu namanya fuad. Bukan Fuad Karanganyar, ada Ustadz Fuad. Bapak jangan ngaduin saya nanti. Ustadz Fuad lagi diomongin tuh. Bukan begitu. Ada kolbu di atasnya lagi namanya Fuad. Nanti kosononya ada sir, ada lub. Itu kalau Fuad udah nggak perlu dia usolli, udah nggak perlu. Karena ketika sholat kolbunya manteng. Kalau kita kan sebelum sholat di mana kunci motor ya? Pas sholat baru ingat Allah, di bawah tas. Kita kadang kayak begitu. Nah, jadi kenapa dalam niat itu tak boleh ada keraguan dalam niat dan tak boleh ada perubahan dalam niat. Tak boleh sebagaimana kita bahas kemarin, muayyan nggak boleh merubah ke muayyan. Saya sholat qobliyah dijadikan sholat tahiyatul masjid, batal. Wajib nggak boleh dirubah niatnya ke sunnah. Saya lupa belum qobliyah, sekarang lagi sholat zohor saya diganti niatnya ke qobliyah, batal sholatnya. Tak sah merubah-rubah niat, tidak boleh. Tapi kalau niatnya muayyan ke mutlak boleh. Misalnya seperti lagi melaksanakan sholat qobliyah 2 rakaat, ternyata qomat. Dia baru juga ruku setengah rakaat, tak lama qomat. Robah niatnya darinya muayyan kepada mutlak. Mutlak itu boleh 1 rakaat. Sholat mutlak. Atau lagi sholat wajib sendiri, baru ruku rakaat 1, sami Allahu liman hamidah, kirain nggak ada yang berjamaah, ternyata nggak lama datang rombongan qomat. Buatlah berjamaah, kita sholat sendiri baru ruku, maka niat kita yang tadinya sholat zuhur robah menjadi sholat mutlak 2 rakaat atau 1 rakaat. Udah beres ruku, i'tidal, sujud, bangun sujud, tahiyat, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, baru gabung ikut barisan dalam berjamaah. Itu yang paling utama. Nah, kalau dalam qauli berapa jumlahnya? 5. Ini rukun semua. Ar-ruknu kal wajib kama qala Syekh Khatib Asy-Syarbini. Rukun itu sama seperti wajib. Ketika tidak dilaksanakan dipandang sholatnya tidak sah. Nah, Bapak waktu sholat ada 5 kewajiban yang mulut itu nggak boleh diem. Kecuali bibirnya luka, ada sariawan. Nggak banyak sariawannya, ada 80 titik, Pak.
Coba 80 titik, 1 titik aja, wah, perih dia. Kenapa Ustaz? Ngomongnya agak kurang enak, lagi sariawan. Satu itu, apalagi 80. Kata dokter, Bapak, ini bibir Bapak udah pakai obat salep, jangan bergerak selama 3 hari, walaupun lagi sholat, diem aja mulutnya. Kalau mulut Bapak bergerak, dikhawatirkan nanti bibir Bapak bisa infeksi. Kalau bibirnya sampai infeksi, maka bibir Bapak harus diamputasi, diganti sama bibir sapi. Kebetulan waktu korban ada tuh bibir sapi, ganti sama dia. Ya, tidak ada seperti itu, baru boleh diem. Ini mah sehat, sholat kita takbir nggak sedikit, masih banyak aja yang diem. Masuk ke masjid dari awal tuh sampai akhir, Pak. Dari mulai takbir sampai salam. Tapi kalau udah beres sholat ngobrolin janda, wih, paling keras dia. Nah ini yang jadi masalah. Sholat punya aturan, kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Riwayat Imam Ibnu Huzaimah mengatakan, ketika aku melihat bagaimana Nabi sholat, itu jenggot mulia Nabi bergerak. Kenapa bergerak? Ada AC waktu itu? Nggak ada. Apa ada kipas angin mungkin? Nggak ada. Karena Nabi menjaga kalimat dalam sholat, dari mulai baca Fatihah dijaga. Sedangkan makhorijul huruf nggak bisa diem. Makhorijul huruf itu tempat keluar huruf, mulut pasti bergerak, Pak. Maka kalau Bapak baca Quran di ustadz manapun, jangan liatin Quran mulu, liatin mulutnya. Pasti dia begitu, Pak, jangan liatin Quran mulut, nih melihat mulut saya, karena dari mulut itulah mana ain keluar, mana ha keluar, mana ghin keluar. Nah sehingga kalau misalnya dia tahan, dia simpan, maka makhorijul huruf itu nggak keluar. Kecuali kata ulama, kalau di haliyah yang sunnah baru boleh. Baca iftitah dibacanya di hati, tetap sah. Baca surat dibacanya di hati, tetap sah. Cuman yang 5 ini jangan. Mana takbiratul ihram harus terdengar, Allahu Akbar. 16 rukun. Kalau niat kemarin rukunnya ada 4. Kalau berjamaah, usolli pardo Jumat, usolli pardo Jumat makmum. Kalau itu nggak ada, Jumatnya nggak sah. Tapi kalau dalam takbiratul ihram ada 16. Nah, salah satunya Allahu Akbar. Dua-duanya harus terdengar. Allahu Akbar. Semakin cepat semakin bagus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu lebih bagus. Cuman bisa enggak kita? Soalnya menyimpan niat yang 3, qasdu, ta'yin, fardiyah, qudwah. Qasdu usolli, qasdu usolli, fardiyah, fardho, ta'yin maghribi, qudwah makmuman. Usolli fardul maghrib makmuman wa akbar. Kalau enggak begitu, tak ada pahala 27 derajat. Dalam Fatihah sama, 10 rukun. Tasdidnya harus terjaga, 14 tasdid dalam Fatihah. Huruf-hurufnya harus terjaga, 155 huruf dalam Fatihah, dengan di luar qiraat Maliki. Karena Imam Malik enggak dipanjangin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Qiraat Maliki begitu, Maliki Yaumiddin. Sama kayak surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas, pendek. Tapi di qiraat kita enggak, Maliki Yaumiddin, 155 huruf. Termasuk Fatihahnya wajib kita baca. Maka kalau sholat baca Fatihah enggak dibaca bismillahnya, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim li'annaha umul Quran wa umul kitab wa sab'ul masani. Di mana-mana kata Nabi, qara'tum kalian membaca alhamdulillah, faqra'u wajib kalian baca bismillahirrahmanirrahim. Maka di kita mazhab Imam Syafi'i wajib dan rukun dari 10 yaitu membaca bismillah. Sunnah jahr, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, bagus. Tapi ada saya ustadz di beberapa masjid bismillahnya nggak terdengar. Lalu bagaimana? Tetap sah, Allahu Akbar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Kecuali begini nanti, Allahu Akbar, Alhamdulillah, kaya-kayanya nggak ada waktu buat baca bismillah. Dari bar langsung Alhamdulillahirabbil alamin, maka Fatihahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? 7 ayat tak ada. Bukannya itu 7 ayat, kalau di Maliki itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat itu. Ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru 7. Kalau di kita ayat satunya bismillah. Maka kalau Bapak buka Al-Qur'anul Karim, khususnya dalam Fatihah, ayat bismillah itu ada di ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin ada di ayat 2 sampai ayat yang ke-7 waladdallin. Kalau di qiraat Maliki, bismillahirrahmanirrahim bukan ayat. Alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanirrahim 2, Maliki yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Maka boleh kita itu berhenti di situ. Tapi bukan ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, ada yang begitu kan? Nah, tak masalah. Cuman kalau berhenti tak sunnah balik lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair makruh. Udah aja lanjutkan. Walaupun itu bukan termasuk ayat, karena pandangan Imam Malik itu adalah ayat. Cuman yang bagus habiskan, Pak. Dari siratal ladzina sampai waladdallin itu satu napas. Nah, maka persiapan dulu, tarik nafas dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kuat. Tapi kalau enggak kuat jangan dipaksain. Udah tarik nafas 2 menit itu narik nafasnya dia. Keluarnya cuma 2 detik. Bocor dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati syahid Ustaz, mati sangit itu Pak namanya. Mati offset yang kayak begitu. Ngapain dipaksain? Bahkan kalau daerah beberapa di pondok di Jawa itu sampai diulang-ulang, Pak. Di kita janganlah. Cuman Bapak kalau melihat yang begitu, dengar imam seperti itu di pondok jangan aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi buat makmum itu khusyuk. Kenapa mereka biar nyaman? Karena nggak ada kerjaan lain. Kalau di pondok itu beres sholat ngaji. Kalau kita kan nggak begitu. Ada yang beres sholat punya tugas kerja. Maka bagi yang di Jakarta kurang bagus rasanya. Termasuk dalam bacaan surat pun dilihat kalau waktunya maghrib itu harus kisor, surat-surat pendek. Kalau waktunya isya dengan zohor ausat, tengah-tengah. Kalau waktunya asar dengan subuh disebut dengan wusto, itu tiwalul mufassal. Boleh dengan surat yang panjang, karena biasanya asar yang kerja udah selesai. Biasanya subuh orang belum mulai kerja, mulainya jam 7 mungkin jam 8. Tiwal, panjangkan suratnya. Baca surat Tabarok, bagus. Nah itu termasuk apa? Tasyahud sama. Baca tasyahud pada waktu melaksanakan sholat rukun. Maka Bapak baca Fatihah nggak boleh dalam hati. Nah, bergerak mulut. Termasuk baca tasyahud bergerak. Karena baca tahiyat sama seperti membaca Fatihah. Hurufnya harus dijaga, tasdidnya yang 21 harus terjaga. Kalau kurang baca tahiyat, tasdidnya jadi 20 batal. Atau jadi 22 batal. Karena hukumnya sama seperti hukum membaca Fatihah. Termasuk baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun harus nggak boleh diem. Namanya hamsah. Wa yajibu bil hamsah. Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi nggak perlu kayak takbir. Yang suara harus jelas terdengar lebih dari telinga 2. Takbir dan salam pertama. Nah itu aja. Allahu Akbar. Bagi imam apalagi
Allahu Akbar. Nah, imamnya suaranya kecil, Ustaz, mubalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada mubalik itu namanya. Itu jadi mubalik, Pak. Kalau di Qatar 60 juta per bulan. Masya Allah, jadi mubalik. Nah, di sini siapa mubaliknya? Joni. Mubalik. Mubalik itu bukan penceramah di sini. Mubalik itu dalam bab fikih itu yang suka menjawab dari takbir imam. Samiallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Bagusnya ada begitu, sunnah itu, Pak. Kalau makmumnya kayak di Al Imron, ada 100, hampir 1000 lah makmum. Tapi kalau makmumnya cuma 3 orang, jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget ya, wah ngajar ngaget. Ngagetin gua loh. Cuma 3 orang, cuma sebaris, nggak usah. Tapi kalau panjang, bahkan kalau di pondok itu bukan guru anti speaker, bukan. Kalau sholat ibadah tanpa mic, kinerjanya lebih keras. Udah mah nggak ada AC, kipas angin, mic pun nggak ada. Akhirnya suaranya keluar keringat. Itu keringat kayak begitu bukan sembarangan, Pak. Makanya bukan ada beberapa pondok itu nggak pakai dia mic khusus di pondok pengajian, nggak pakai. Tapi jangan saya ngomong begini, ntar masa depan jangan pakai mic gitu. Bukan begitu. Cuman di beberapa tempat nggak dipakai karena sayang pahala. Mic itu alatu mukabbiratus saut, alat mengeraskan suara. Tergantung ingkana wajiban faqaunuhu wajibatun. Kalau ini mic-nya, mic ini bisa jadi wajib. Seperti mana wajib? Mungkin pengajian hadir kita wajib. Kemudian kalau nggak pakai mic, yang belakang nggak bakal terdengar, maka hukum pakai mic wajib. Mic bisa jadi haram. Gimana mic haram? Dipakai buat maksiat, dipakai nyanyi cinta satu malam, Pak. Cinta satu malam ini haram hukumnya. Atau dipakai lagi ini mic, bisa jadi hukumnya apa? Mubah. Seperti apa mubah? Ya seperti tes 1 2. Itu namanya alatu mukabbiratus saut, alat untuk mengeraskan suara. Nah, maka di beberapa tempat enggak. Waktu sholat pun Allahu Akbar. Nah, maka si mulut yang 5, salah satunya 2 yang keras, takbir dan salam pertama, 3-nya dengan hamsah. Baca Fatihah bergerak mulut, baca tahiyat bergerak mulut, baca sholawat pun sama. 4 tasdid kalau nggak pakai sayyidina, 5 tasdid pakai sayyidina. Itu harus bergeraknya mulut kita karena disebutnya makhorijul huruf. Nah terakhir apa? Salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Cukup sampai warahmatullah, itu kesunahannya. Ada lagi yang ketiga, selain kewajiban di hati, kewajiban dengan ucapan, ada kewajiban dengan gerakan. Mana kewajiban dengan gerakan? Jumlahnya kemarin ada 8. Pertama, waktu sholat wajib berdiri. Berdiri wajib. Maka kalau orang sholat sanggup berdiri malah duduk, pasti sholatnya nggak sah. Karena rukun. Ini orang mampu berdiri. Ditanya, gue lagi kurang enak badan nih, terus sholatnya mau duduk aja. Padahal kurang enak badannya mungkin karena lagi ada pikiran misalnya, atau mungkin kurang vitamin. Akhirnya dia malas berdiri, duduk aja sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Kalau sholatnya sholat wajib nggak sah. Siapapun yang melaksanakan sholat wajib, wajib berdiri. Bahkan dalam satu pendapat, kalaupun dia kurang sehat, sakit, berdiri dulu, Pak. Khususnya takbirnya aja dulu. Misalnya saya nggak kuat nih, aduh lagi kurang sehat, tapi bisa berdiri beberapa saat, berdiri dulu. Allahu Akbar. Tahan dulu. Masih sanggup nggak? Ya masih sanggup lah. 3 detik, 5 detik, 10 detik. Imam mulai baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Duduk dia. Duduk yang bagus, nggak pakai apapun, langsung ke tanah. Namanya iftirosh. Nah, ini duduk yang bagus. Kalau Bapak sholat duduk, nah, gini duduk yang bagus. Nah, ini dilipat, tapi nggak wajib.
Mau begini juga nggak masalah. Asal jangan begini aja Pak ya. Enak amat ini. Kedua yang paling bagus mana? Tarobu, sila. Nah, ini biasa kita ngopi, sila. Duduk. Yang ketiga tawarruk. Nah, lewat dari situ mau duduk boleh, mau selonjor, nah, tapi tutup ininya. Apalagi perempuan kan wajib menutup telapak kaki. Kita laki-laki tutup kalau memungkinkan. Pakai sajadah kek. Kalau sajadah nggak ada yang lagi sholat, sarungnya lepasin sama bapak. Insya Allah. Yang ada bapak berantem sama dia, kurang ngajar lu katanya. Nah, itu wajib tuh. Wa huwa al-qiyam, saat melaksanakan sholat qiyamun qadir, berdiri itu hukumnya wajib. Maka bapak jangan langsung duduk, berdiri dulu. Walaupun lagi kecuali sama sekali nggak bisa bangun. Ada orang bisa jalan, ada itu orang bisa jalan, kadang bisa main bola ketika duduk, ketika sholat, tapi pengennya duduk. Nah, ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, selama dia mampu berdiri, tak boleh dia laksanakan duduk, kecuali memang sehari-harinya pakai kursi roda. Nah, beda lagi nih, seperti apa, misalnya stroke, udah nggak bisa lah dia jalan kemana pakai kursi roda, sholatnya langsung duduk, nggak perlu lagi berdiri. Tapi bagi yang masih bisa berdiri, nggak lama istirahat, jalan lagi, istirahat lagi, nah, usahakan sholatnya berdiri terlebih dahulu, walaupun hanya takbir, Allahu Akbar, langsung duduk. Duduk yang bagus, iftirosh. Kedua tarobu, sila. Ketiga tawarruk. Nggak bisa selonjor, nggak bisa pakai kursi, nggak bisa juga belum miring, main sholatin aja, miring dulu sholatnya. Aduh, udah nggak bisa duduk Ustaz, sholatnya miring. Mana miringnya? Kiblat sini, kepalanya di sini, kaki di sini, tapi harus miring ke kanan. Kalau bapak biasa subuhan sholat fajar, ada itu sunnah Nabi. Beres sholat sunnah fajar apa? Tiduran. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijra'i wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar, 7 kali. Allahumma anhil jannah, anhil jannah, anhil jannah 7 kali. Allahumma ihdil jannah. Terakhir al maut, 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 maut. Diam sebentar, bangun. Cuman di kita jarang pakai, sering yang kebablasan. Beres qobliyah al maut, maut. Pas bangun melek, jam 5 sore Pak. La ilaha illallah. Subuh lewat, dohor lewat, asar pun hampir lewat. Dikirain jam 5 pagi, ternyata jam 5 sore. Nah, itu bukan ketiduran, itu namanya latihan meninggal Pak. Nah, kalau nggak bisa dengan miring, baru celentang. Gimana celentang? Yang ke kiblat telapak kaki. Di mana kepalanya berarti? Kepalanya di sono, kakinya ke sini. Nah, begini berarti. Nah, itu caranya. Dadanya ke langit, telapak kaki wajib kiblat. Tapi kalau nggak bisa juga, biajfanih isyarah, dengan kepala, mata isyarah. Nggak bisa juga jarobi kolbi. Datangkan sholatnya dengan hati. Latas kutu anhu sholah madamat akluhu sabitan. Latas kutu anhu sholah, nggak boleh meninggalkan sholat. Nggak ada gugur yang namanya sholat madama akluhu sabitan, selama akalnya masih tetap. Karena satu waktu sholat ditinggalkan 500 tahun di dalam api neraka. Maka sholat itu taubatnya harus kodok. Nggak bisa sholat itu taubatnya sholat taubat aja. Gimana cara sholat taubat? Taubat dari sholat yang dulu ditinggalkan, kodok, itu taubatnya. Baru kalau dengan hati udah nggak bisa, bawa ke Masjid Al-Imron, sholatin yang kayak begitu. Jelas? Ayo, yang mana? Misalnya imam paham fikih, tapi makmum nggak paham ngaji. Tahunya itu ya, kalau makmum harus mengikuti gerakan imam. Nah, ternyata imam ini kurang 1 rakaat. Tahiyat akhir ini misalnya kurang 1 rakaat sampai haram,
Tapi makmum semuanya tahu, ini kurang satu rakaat atau salam. Tapi makmum namanya nggak pernah nggak ngerti, ikut salam aja. Itu selalu gimana? Nggak salah makmumnya. Urusan ibadah nggak bisa. Urusan ibadah itu yang bodoh itu hanya dua. Jahlun ma'dur, jahlun goir ma'dur. Jahlun ma'dur, bodoh yang dimaaf, mu'alaf, bodohnya dimaaf. Imam salam ikut salam padahal kurang dia. Mu'alaf, sudah mu'alaf siapa? BJ KJB, budak jero ke jero deui, Pak. Pedalaman, baduy, dakwah nggak datang, ulama nggak ada yang hadir, ceramah nggak masuk, pengajian ada cuman jauh 90 kilo. Subuh 3 rakaat sah, nggak perlu kodok. Dohor 7 rakaat sah, nggak perlu kodok. Bodohnya dimaaf. Tapi ada yang bodoh itu nggak dimaaf. Siapa dia? Ulama ada dekat. Setiap masjid ada pengajian. Ya pengajian jauh sedikit, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo naik motor, beat beat Pak. Nah, seminggu sekali, nggak bisa 2 minggu sekali, nggak bisa 3 minggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa. Datang hadis, ya Ali, idza madha 'alal mu'min arba'una subahan wa lam yujazil ulama qassa qalbuhu wa jasuru 'alal kaba'ir. Wahai Ali, kalau orang mengaku dirinya mukmin, madha arba'una subahan wa lam yujalisil ulama, enggak ngaji dia 40 hari, enggak hadir di pengajian 40 hari, qassa qalbuhu, kata Nabi, Allah bakal keraskan hatinya. Hati keras itu nasihat nggak masuk, nggak bakal inget mati. Wajah surah alal kabair, dan Allah bakal memudahkan dia dalam melaksanakan dosa besar. Jadi melaksanakan dosa besar itu mudah karena sudah jauh dari majlis ilmu 40 hari. Nah, maka paling itu zaman Nabi, karena nabinya masih ada. Kata Imam Ghazali, zaman sekarang udah nggak 40 lagi karena maksiat lebih nampak. Di zaman Nabi ada nabinya, ada sahabat 40 hari. Zaman sekarang minimal seminggu sekali. Jangan jauh dari majlis ilmu. Atau telat-telatnya besok nggak bisa ngaji, minggu depannya jangan sampai tak ngaji. Sebab kenapa? Li'annal ilma hayatul qalbi. Karena ilmu itulah yang menghidupkan hati. Maka kalau dia sholat, imamnya kurang rokaat, udah tahu dia imam kurang rokaat, malah ngikutin. Salam, assalamualaikum, dia wajib mengulangi kembali sholat. Kenapa harus mengulangi sholat? Kan wajib mengikuti imam. Tidak semua wajib mengikuti imam. Imam kalau salah tetap salah. Imam kalau kabur mengikut kabur, Bapak nggak bisa. Imam kalau 5 rakaat, Bapak muparokoh. Imam baca Fatihah nggak bagus, alham misalnya, atau baca mahrujnya kurang bagus lah intinya. Allazina an'am. Lalu bagaimana? Makmum harus mufarokoh, wajib. Berarti kalau mufarokoh kami pisah jadi imam ustadz, ya pisah. Kamu nggak lagi berimam ke dia. Lalu bagaimana sholat berjamaah saya? Nggak ada 27, tetap setiap mufarokoh karena ada udur tetap dapat 27 derajat. Nah, maka kalau bagi yang biasa ngaji Quran ada kesalahan, beda lagi. Ini bodohnya dimaaf karena masa belajar dia. Ain, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ngalamin aja. Ngalamin, ambil golok. Ngalamin. Emang yang ngasih pinter siapa? Bukan ustadz. Mau datangin bapak ustadz dari Yaman, dari Zimbabwe. Kata Allah bodoh, tapi bodohnya dimaaf. Bodohnya dimaaf dia karena tolabul ilmi. Sama, biasa di pengajian bab sholat tuntas dibahas bertahun-tahun, tapi sholatnya takbirnya masih kayak begitu aja. Pak, kalau sholat takbir suarain Pak, Allahu Akbar. Oh, suarain Ustadz. Iya. Pas sholat gitu lagi. Emang haram jadah Pak. Nah kayak begitu. Ini bodoh yang kayak begini dimaaf, yang kayak begini. Cuman kalau dia jadi imam sah, bapak yang jadi makmum nggak sah ke dia. Ngaji tapi sholatnya masih kayak begitu. Mungkin belum datangnya taufik. Akhirnya bagaimana? Dia jadi imam, jadi imamnya sah. Maka ke yang awam 27-nya dapat, sholatnya sah semua.
Tapi bagi bapak yang paham, lebih tinggi ilmunya dari dia, ya Allah, ini kok ainnya kayak begitu, kosodnya kayak begitu, kododnya kayak begitu. Bagaimana sholat kita? Mufarokoh. Nah, mufarokoh di situ aula, lebih bagus. Nah, artinya dia baca Fatihah, kita baca Fatihah. Dia baca An-Nas, kita baca An-Nas. Dia ruku, kita ruku. Yang salah itu mengkritik, tapi disuruh jadi imam gak mau. Nah, itu imamnya gak beres Ustaz. Masa ain kayak begitu? Masa dod kayak begitu? Bapak dong jadi imam. Ini nih, yang kayak begini yang harus digantung, Pak. Ya. Tapi saya kalau jadi imam mentalnya Ustaz. Saya memang alhamdulillah mondok dulu lama Ustaz. Di pesantren Quran lama, di pesantren fikih lama. Cuman mental saya kalau jadi imam pernah waktu itu langsung mencret Ustaz. Nah, maka belajar dulu nih, bapak yang biasa ngaji belajar, jangan mentalnya kalah sama yang nggak pernah ngaji. Belajar jadi imam mulai dari dohor lah, modalnya cuma takbiratul ihram Pak, Allahu Akbar. Walaupun bapak baca suratnya masih acak-acakan, yang penting Fatihahnya aja. Maka kalau guru ngaji Fatihah lagi, jangan bosan. Ini gua ngaji Al Imran nggak beres tuh ustadznya tuh. Masa 10 tahun lebih Fatihah aja dulu. Asih ada jamaah kayak begitu. Justru Fatihah yang inti. Fatihah salah walaupun suratnya benar tetap nggak sah. Nah, maka minimal Fatihah doang. Baca suratnya apa bebas. Yang penting Fatihahnya benar. Kalau sholatnya dohor tuh mulai nanti dohor, asar, dohor, asar, dohor, asar, dohor, asar. Udah mulai mentalnya bagus, naik maghrib. Udah bagus lagi naik isya. Tadinya suratnya cuma kuliah kulhu, nanti ada yang ngeledek, pasti kuliah, pasti kulhu keduanya. Mulai dia, gua ada yang ngeledek, nambah nanti hafalan dia. Awal asri, al-hakumut, izazul, hingga sampai jujur amma hatam. Intinya kalau dia bodohnya bodoh makdur, berarti dimaaf, mu'alaf sama orang yang jauh dari agama. Dianya memang daerah pedalaman. Tapi kalau goer makdur, tahu pengajian ada, pesantren dekat, ustadz banyak, sekarang internet aja banyak, tapi nggak mau dihadiri pengajian. Kenyataannya waktu sholat seperti itu, maka sholatnya wajib i'adah, wajib mengulang. Ada lagi? Kenapa? Jika imam tersebut Fatihahnya kurang bagus, gimana cara mufarokoh? Mufarokoh itu cuma niat aja dalam hati. Niat dalam hati berpisah. Berarti ketika imam baca Fatihah atau baca surat, baca Fatihah aja yang wajib. Misalnya makhorijul hurufnya nggak ada, lalu bagaimana kita sebagai makmum? Mufarokoh, pisah. Pisah itu nggak perlu saya niat mufarokoh, udah tahu kesalahan langsung dalam hati kontak. Niat mufarokoh. Udah selesai Fatihah dia baca, kita Fatihah. Dia baca surat panjang, ya kita jangan diam, kita baca surat pendek, tambah lagi surat, tambah lagi surat, tambah lagi surat, sampai dia ruku, kita pun ruku. Kalau imam masih baca surat panjang kita berhenti, maka kita bukan mufarokoh, tapi masih ngikutin imam berjamaah. Udah mau mufarokoh, kenapa prakteknya masih berjamaah? Karena yang mufarokoh itu udah pisah. Cuman biar nggak ada fitnah, ngikutin imam, imam ruku, imam itidal. Catatannya, kalau imamnya baca suratnya panjang, kita pun harus panjang, biar sekufu, biar imam ruku, kita pun ruku. Nah, itu caranya. Jadi imam salam. Maka kalau mufarokohnya telat, ceknya rakaat kedua. Mau sholat isya, waduh, imamnya si fulan nih, ngaji nggak pernah, Quran nggak pernah hadir. Jadi imam berani dia masuk. Kita datangnya kapan? Rakaat kedua. Jangan nanti rakaat ke-1 kita imam selesai baru datang. Berarti imam rakaat kedua, kita rakaat ke-1. Otomatis imam tahiyat awal kita bakal ikut dia. Nah, ini bukan mufarokoh. Mufarokoh itu bapak datangnya nanti rakaat yang ketiga. Imam beres tahiyat awal, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, bapak baru datang.
usolli pada Isa wa akbar, nggak pakai makmum lagi karena mufarokoh. Nah, biasanya kalau rakaat ketiga, dia ketiga kita ke satu sama berdiri, dia keempat kita kedua, walaupun tahiyatnya diperpanjangkan tidak sampai derajat batal sholatnya. Cukup jelas. Nah. Lalu apalagi pada waktu melaksanakan sholat, di antara rukun fi'li itu selain berdiri bagi yang mampu, ada yang disebut dengan ruku. Maka awas nih, ruku itu diambil, rokaat itu diambil dari ruku. Arba'a rokaatin, rokataini, salasa rokaatin, arba'a rokaatin. Rokaat dari mana? Ruku'un. Ruku itu ngambil kalimat rokaat. Man adrokar ruku pakod adrokar rokaat. Kalau kita nemuin rukunya imam, dapat satu rokaat. Contoh, imam baca surat, wala antum abiduna ma'bud wala na'budu ma'batum wala antum bapak baru datang lari, lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar, bapak takbir buru-buru, Allahu akbar, langsung ruku. Kalau bapak bisa nemuin ruku, Allah lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar, datang telat nih bapak nih, Allahu akbar, Allah. Masih begini ma imam, sami Allahu liman hamidah, ini dihitung rakaat. Tapi kalau begini enggak nih, lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar, bapak datang, sami Allah, baru takbir, atau Allahu akbar, bapak takbir, Allahu akbar, sami Allah, baru mau ruku, ini enggak dihitung. Kadang masih ada suka ngitung itu, kurang rakaat itu. Udah tahu datangnya telat, nggak menemukan ruku imam, imam salam ikut salam. Nah, ini nggak dihitung rokaat. Dihitung rokaat itu bagi dia yang bisa menemukan rukunya imam. Maka kenapa khususnya di rokaat yang pertama, imam rukunya agak lama, sunnah itu agak lama, 2 jam lah sedang itu. Hancur wajah imam kalau gitu. Ya bacalah tasbihnya 7 kali, subhanarabbiyal, karena dengar dia ada apa, wudu keran masih nyala, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, kasihan, masih ada makmum, masih ada yang ngobrol, subhanarabbiyal azim, masih nyala nih keran nih, subhanarabbiyal, sampai lama dia masih nyala, padahal bocor dia itu kerannya. Maka keran jangan bocor itu, bocor akhirnya kasihan imam. Nah udah beres, udah agak lama, udah langsung berdiri. Dia datang, imamnya sudah berdiri dari ruku, itu sudah nggak dihitung rokaat. Kecuali muafik, muafik boleh, yang ngelamun. Dari awal orang muafik mah, Allahu akbar, Allahu akbar. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah, imam baca surat Fatihah, makmum dengerin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Imam baca surat, barulah makmum baca Fatihah. Makmumnya ngelamun, harusnya baca Fatihah malah ngelamun dia. Biasa pak, ngelamunin jamur, janda di bawah umur, ngelamunin. Imam lagi baca surat, lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar, astagfirullah, belum baca Fatihah, baca Fatihah di situ. Yang penting jangan lewat 2 rukun. Ya karena abdu karena stain sami Allahu liman hamidah, shallallahu alaihi wasallam, amin. Imam sujud, makmum ruku, sah, dihitung rakaat. Buru-buru makanya, Allahu akbar, datangkan buru-buru berbarengan sama imam, asal jangan lewat 2 sujud. Itu bagi muafik, bagi masbuk enggak. Masbuk boleh enggak baca Fatihah, asal telatnya bukan dikarenakan sengaja, telatnya jauh jarak dari rumah ke masjid, telatnya ngantri pada waktu melaksanakan wudhu. Datang menuju Masjid Al-Imran, imam ruku, takbir, langsung ruku. Kalau bapak menemukan itu ruku, walaupun gak baca Fatihah, dihitung rokaat, imam salam, salam kita. Man adrokar ru'uk, man adrokar ruku, faqad adrokar rokaat. Sebagaimana sabda Nabi, orang atau makmum yang menemukan rukunya imam, dia telah menemukan rokaat. Memang rukunya
takbir, oh pas itu Allah Akbar, lupa imam bangun tidak Belum ruku berarti nggak dapat rakaat kita. takbir. Walaupun udah takbir harus menemukan ruku. Kayak contoh yang awal tadi ya, kebanyakan di kita masih paham begitu. Imam lakum dinukum waliyadin, datang nih masbok ya, bukan muafik. Kalau muafik sah. Bagi muafik imam ruku dia baru ruku sah. Karena muafik itu orang yang ngejar baca Fatihah. Imamnya baca surat pendek, dia suratnya panjang. Imamnya baca surat pendek, Fatihah 7 ayat panjang. Maka imam ruku berdiri saja terus, nggak masalah. Ya karena berdua, iya karena stain. Imam bacanya cuma seayat, Yasin. Emang haram jadah imam kayak begini nih Pak. Imamnya ruku, makmum jangan. Udah aja lanjutin dulu, boleh tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil sami Allah wad-dhalin. Allah baru. Imam walaupun mau sujud dia ruku, bagi muafik dihitung rakaat. Tapi bagi yang telat nggak bisa. Telatnya siapa dia? Masbok. Nanti dilihat kalau masbok. Masuk dia ke masjid, takbir, Allahu Akbar, imam ruku, langsung ruku. Nggak perlu lagi baca Fatihah, al-imamu domin, imam yang nanggung Fatihahnya. Imam ruku, ikut ruku. Nanti imam salam, ikut salam. Tapi kalau datangnya, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, datang, takbir, Allahu Akbar, imam bangun dari ruku, udah nggak dihitung rakaat. Tapi walaupun nggak dihitung rakaat, lanjutkan sholatnya tetap dapat pahala. Cuman kalau imam salam, nambah 1 rakaat. Jelas ya? Baik. Kan tinggal gua nih dari akhir nih, si imam lagi naik akhir kan, kita tunggu lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba Assalamualaikum. Itu baru dapat berjamaah. Dapat. Tapi itu dulu kok Pak. Walaupun nggak masuk ruku, karena udah masuk sholat. Beda sama tadi. Kita duduk nggak? Nggak masalah. Contoh, justru kalau duduk malah haram nanti. Imam lagi tahiyat akhir, makmum baru datang. Sholli padol isya makmuman, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Ngapain duduk? Jangan duduk, berdiri saja. Walaupun nggak sampai duduk, dia sudah masuk sholat dapat 27. Walaupun sebagian pendapat makruh, tapi 27 tetap dapat. Memang yang bagus itu nggak mepet kayak begitu. Usolli buang kalau udah mepet tahiyat akhir imamnya nih, kecuali imamnya CS. Di DM mah kita kopi. Berarti kan nyuruh nunggu. Berarti bagaimana? Enak nih imam kayak begini, diam aja dia. Allahu Akbar, langsung duduk. Assalamualaikum. Nah, itu imamnya udah kontak batin dia. Tapi kalau nggak semua imam kayak begitu, kadang kita masuk Allahu Akbar, assalam, dapat dalam berjamaah dapat 27 derajat walaupun dia belum sempat duduk. Itu jelas ya. Nah, tinggal nanti ada yang disebut i'tidal sujud wal julusu baina sajdatain, insyaallah dibahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, untuk bina wal muslimin bin kulli
Allahumma salli wa sallim bil walin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sayyidatina rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunniyan wa 'amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.